Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah analisis perancangan sistem informasi kami. Di sini kami mengambil studi kasus yaitu aplikasi HungerQuencher. Adapun anggotanya yaitu teman saya sendiri Adisti Tiara Salsabila, saya sendiri Agnesia Mima Bru Sembiring, Ahmad Faris Hisya Maulana, dan Nur Muhammad Fadilah. Adapun daftar isi yang akan kami jelaskan di sini yaitu yang pertama pendahuluan, lalu fungsi sistem, yang ketiga identifikasi functional requirement, selanjutnya desain sistem, dan penutup. Nah, di sini latar belakangnya mengapa kami membuat aplikasi HungerQuencher ini adalah seperti yang kita ketahui, di Indonesia merupakan salah satu negara penghasil sampah makanan atau food loss and waste terbesar di dunia selain Arab Saudi dan Amerika Serikat. Menurut kajian Kementerian PPN atau Bappenas, sampah makanan yang terbuang di Indonesia pada tahun 2000 sampai 2019 mencapai 23 sampai 48 juta ton per tahun atau setara 115 sampai 184 kilogram per kapita per tahun. Ironinya, tingkat kelaparan Indonesia dalam Global Hunger Index 2021 berada di peringkat ketiga di Asia Tenggara. Indonesia mendapatkan skor indeks sebesar 18 poin atau termasuk dalam level moderat. Oleh karena itu, kami membuat aplikasi HungerQuencher ini untuk menjadi wadah penyaluran makanan atau minuman yang berlebih kepada yang membutuhkan. Dengan menggunakan konsep saling berbagi, aplikasi ini mengusung sistem yang sehat dan mengutamakan interaksi dan kolaborasi antar sesama pengguna aplikasi. Karakteristik user yang akan menggunakan aplikasi yaitu berusia 17-40 tahun, berjenis kelamin pria wanita, pekerjaan dari semua kalangan, ekonomi juga dari semua tingkatan ekonomi. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsional dan non-functional requirement-nya. Nah, di sini functional requirement-nya yang pertama itu aktornya ada user pemberi dan penerima, yaitu user yang akan menggunakan aplikasi. Fungsionalitas sistemnya yaitu yang pertama user dapat melakukan register, login, dan logout di halaman register dan login, lalu user pemberi dan dapat memberikan makanan yang akan disalurkan di halaman Donate My Food. User pemberi dan user penerima dapat melihat makanan yang tersedia. User penerima dapat meminta makanan yang tersedia di halaman Ask for Food. Lalu user pemberi dan user penerima dapat mengirimkan pesan di halaman Message. User dapat mengisi profil, user juga dapat mengubah profil, user dapat saling melihat profil user lain di halaman profil. User dapat melihat jumlah transaksi pemberian dan penerimaan. User pemberi dapat mengetahui penerima makanan di halaman My Activity. User juga dapat melihat sebaran pengguna aplikasi di sekitar mereka di halaman Maps. User dapat membuat forum di halaman forum. User dapat mengganti email dan password. Juga dapat menghapus akun di halaman My Account. Selanjutnya, aktor yang kedua yaitu ada administrator, yaitu orang yang mengelola aplikasi. Fungsionalitas sistemnya yaitu admin dapat melakukan register, login, dan logout di halaman register login. Administrator dapat melihat profil user, pemberi, dan penerima di halaman list user. Administrator dapat memverifikasi user pemberi dan makanan yang akan disalurkan di halaman list food donation, lalu administrator dapat memverifikasi user penerima yang akan menerima di halaman list food request. Administrator dapat mengirim pesan kepada user pemberi ataupun user penerima di halaman message. Administrator juga dapat menghapus forum di halaman forum, dan administrator dapat melihat aktivitas transaksi penyaluran dan penerimaan user. Selanjutnya yaitu non-functional requirement-nya. Yang pertama yaitu minimum menggunakan versi Android 7 dan belum tersedia untuk iOS. Selanjutnya terdapat verifikasi kode melalui email setelah registrasi. Yang ketiga, sistem menyertakan term and service saat user mengakses aplikasi. Yang keempat, semua akun dapat terkoneksi dengan multiple device tanpa harus logout pada perangkat yang sudah login. Dan yang kelima, sistem dapat record bug atau crash aplikasi sebagai catatan untuk improvement. Next. Nah, jadi dari fungsionalitas sistem yang sudah dijelaskan dari administrator dan user pemberi dan penerima tadi, maka
kami membentuk use case diagram sebagai berikut. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan use case specification dari aplikasi HungerFluencer ini. Nah, yang pertama yaitu pengajuan makanan dari user pemberi. Di sini ID-nya itu Haki1, title-nya pengajuan makanan dari user pemberi. Description-nya user pemberi dapat mengajukan makanan yang akan disalurkan. Lalu primary actor-nya yaitu user, di mana precondition-nya itu berada di menu home dan post condition-nya adalah user pemberi berhasil mengajukan penyaluran makanan. Untuk main suksesnya nanti akan dijelaskan di activity diagram lebih detail. Selanjutnya yang kedua yaitu mengajukan makanan sebagai penerima, ID-nya itu Haiki6, title mengajukan makanan sebagai penerima, deskripsinya user penerima dapat mengajukan makanan yang tersedia, lalu request tersebut akan memerlukan data diri dan profil beserta lokasi, di mana primary actor adalah user. Preconditionnya sebelum mengajukan makanan, user penerima tidak bisa mendapatkan makanan. Post conditionnya user penerima mendapatkan notifikasi verifikasi permintaan makanan disetujui. Yang ketiga yaitu verifikasi user pemberi dan makanan yang disalurkan, yaitu ID-nya Haiki3, yaitu title-nya verifikasi user pemberi dan makanan yang disalurkan. Deskripsinya administrator memverifikasi user dan makanan yang disalurkan berdasarkan profilnya dan detail makanannya. Primary aktornya adalah administrator, precondition sebelum terverifikasi makanan dari user tidak dapat disalurkan, dan post condition user sudah dapat menyalurkan makanan ke user penerima. Selanjutnya itu verifikasi user penerima yang akan menerima makanan, ID-nya Haiki7, title-nya verifikasi user title-nya verifikasi user penerima yang menerima makanan, deskripsinya administrator akan memverifikasi user makanan berdasarkan profil penerimanya. Primary aktor adalah administrator, precondition sebelum terverifikasi user penerima tidak bisa mengambil makanannya, post condition user penerima sudah dapat mengambil makanannya ke tempat administrator. Selanjutnya adalah administrator melihat profil user, ID-nya Haiki2, title administrator melihat profil user, deskripsinya administrator dapat melihat profil terkait dari user sebagai proses penilaian diverifikasi. Di mana preconditionnya yaitu administrator belum mengetahui detail profil dan post conditionnya administrator sudah mengetahui detail profil user. Selanjutnya user melihat makanan yang tersedia, ID Haiki4, deskripsinya user dapat melihat list makanan terkait ketersediaan makanan di halaman donasi makanan, di mana preconditionnya user belum mengetahui list ketersediaannya dan post conditionnya user sudah mengetahuinya. Selanjutnya, user pemberi dan user penerima mengirim pesan ID Haiki7, di mana di sini preconditionnya user belum saling mengirim pesan, post conditionnya nanti user sudah saling mengirim pesan. Lalu administrator mengirim pesan ke user Haiki8, di mana di sini administrator mengirim pesan kepada user apabila user mempunyai masalah, di mana post conditionnya yaitu jika administrator sudah mengirim pesan kepada user. Selanjutnya yaitu administrator dapat menghapus forum ID Haiki9. Di sini administrator menghapus forum jika terdapat forum yang mempunyai kata-kata yang tidak pantas. Di mana post conditionnya juga administrator sudah menghapus forum. Selanjutnya user dapat mengisi profil ID Haiki10. Di sini user mengisi profilnya sebagai syarat untuk verifikasi dari administrator. Preconditionnya user belum mengisi dan post conditionnya user sudah mengisi profilnya. Selanjutnya user dapat mengubah profilnya ID Haiki11. Di sini user dapat mengubah profil sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya ada user dapat saling melihat profil user lain. Di sini user dapat saling melihat profil di masing-masing user. Di sini jika sudah berhasil, post conditionnya itu user berhasil melihat profil user lain. Selanjutnya user dapat melihat jumlah transaksi, pemberian, dan penerimaan ID Haiki11. Di sini
user dapat melihat jumlah pemberian makanan dan penerimaan terdahulu yang sudah pernah disalurkan dan diterima. Dan akan post condition jika user berhasil melihat jumlah pemberian dan penerimaan tersebut. Selanjutnya, user pemberi mengetahui penerima makanan. Di sini user akan mengetahui daftar penerima makanan yang mendapatkan makanan. Precondition user belum mengetahui penerima, dan post condition user berhasil melihat penerima makanan tersebut. Selanjutnya, administrator dapat melihat aktivitas transaksi penyaluran dan penerimaan user ID HiKey 11, di mana preconditionnya itu administrator belum melihat aktivitas, dan post conditionnya administrator sudah berhasil melihat aktivitas tersebut. Selanjutnya, pembuatan akun. Di sini ID HiKey 20, di sini administrator dan user dapat membuat akun, di mana precondition akun belum dibuat dan post condition akun sudah berhasil dibuat. Selanjutnya yaitu melakukan login. HiKey 20, administrator dan user dapat melakukan login. Preconditionnya juga sama, yaitu ketika yang preconditionnya belum login dan post conditionnya sudah berhasil login. Selanjutnya yaitu melakukan logout. Di sini administrator dan user juga dapat melakukan logout jika mereka ingin melakukannya. Lalu selanjutnya di sini user dapat melihat sebaran pengguna aplikasi di sekitar mereka. Di sini di mana user jika ingin melihat sebaran pengguna aplikasi, mereka dapat melihatnya. Post conditionnya yaitu user dapat berinteraksi satu sama lain serta dapat melakukan transaksi di lokasi yang sama. Selanjutnya, selanjutnya ada user dapat membuat forum. Di sini user dapat berbagi pengalaman serta berinteraksi satu sama lain di forum, di mana post conditionnya user dapat berdiskusi dengan user lain menggunakan forum. Selanjutnya yaitu user dapat mengganti email dan password jika mereka menginginkannya. Di sini preconditionnya user lupa dengan password dan email sendiri, post conditionnya user dapat persetujuan untuk mengganti email dan passwordnya. Lalu selanjutnya user dapat menghapus akun jika mereka menginginkannya untuk menghapusnya, di mana post conditionnya adalah user dapat berhasil menghapus akunnya jika sudah mengkonfirmasi kepada admin. Baiklah, itu tadi penjelasan dari use case specification-nya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan activity diagram dari aktivitas yang sudah dijelaskan tadi. Di sini yang pertama adalah pengajuan makanan dari user pemberi. Yang pertama yaitu user membuka aplikasi, sistem akan menampilkan halaman home, lalu user memilih menu donate my food, sistem menampilkan halaman donate my food, user akan mengisi data yang diperlukan, lalu selanjutnya dia mengklik tombol submit dan sistem akan menampilkan menu my activity. Lalu activity diagram selanjutnya itu mengajukan makanan sebagai penerima. Di sini user penerima di sini dimulai dari sistem yang akan menanyakan apakah makanan tersedia. Jika tidak, maka proses berakhir, dan jika makanan tersedia, maka sistem akan memberikan notifikasi jika makanan tersedia dan user menerima notifikasi tersebut. Setelah itu, user akan mengajukan sebagai calon penerima makanan, dan administrator akan memverifikasi permintaan. Jika permintaannya tidak disetujui, maka sistem akan memberikan pemberitahuan bahwa permintaan ditolak, dan jika disetujui maka sistem akan memberikan pemberitahuan bahwa permintaan disetujui oleh administrator dan memberikan pengambilan lokasi pengambilan makanan, lalu user dapat datang ke lokasi makanan tersebut. Selanjutnya activity diagram verifikasi user pemberi dan makanan yang disalurkan. Di sini dimulai dari respon sistem dari pemberi yang akan mengirimkan detail makanan yang akan disalurkan, lalu administrator akan menerima permintaan user tersebut, lalu memeriksa user melalui profilnya dan memeriksa juga makanan yang akan disalurkan berdasarkan detail makanan, lalu memverifikasi user dan makanan yang akan disalurkan. Jika disetujui, maka administrator akan mengirimkan pemberitahuan bahwa makanannya terverifikasi, dan jika tidak, maka administrator akan mengirimkan pemberitahuan makanan ditolak kepada user. Selanjutnya yaitu verifikasi user penerima yang akan menerima makanan, yaitu di sini yang pertama administrator menerima pemberitahuan permintaan makanan,
lalu administrator membuka aplikasi melalui notifikasi, lalu sistem akan menampilkan halaman menu permintaan makanan, lalu administrator memeriksa profil penerima, dan jika sesuai akan menyetujui permintaan penerima, dan sistem akan mengirimkan pemberitahuannya. Dan jika belum sesuai akan menolak permintaan penerima dan juga akan mengirimkan pemberitahuan bahwa permintaannya ditolak. Selanjutnya, activity diagram selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, setelah itu adalah activity diagram administrator melihat profil user. Yang pertama, akan membuka aplikasi untuk admin, lalu respon sistemnya menampilkan menu home, lalu administrator membuka menu list user. Setelah itu, respon sistem akan menampilkan menu list user, administrator membuka salah satu profil user, dan respon sistemnya menampilkan menu detail profil user. Setelah itu, activity diagram untuk user melihat makanan yang tersedia. User akan membuka aplikasi untuk user, lalu sistemnya akan menampilkan menu home. Setelah itu, user akan membuka menu ask for food. Setelah itu, respon sistem akan menampilkan menu ask for food. Lalu user akan melihat list ketersediaan makanan, dan user akan mengajukan permintaan makanan. Lalu activity diagram, user pemberi dan user penerima mengirim pesan. Pertama, user akan membuka aplikasi untuk user, lalu respon sistemnya akan menampilkan menu home. Setelah itu, user membuka menu message, respon sistemnya akan menampilkan menu message, lalu user membuka menu tambah atau icon plus, lalu respon sistemnya akan menampilkan menu tambah pesan. Setelah itu, user mengisi pesan yang ingin dikirim, lalu user mengklik tombol send, lalu respon sistem akan menampilkan menu message, dan administrator akan menampilkan notifikasi bahwa pesan baru masuk. Setelah itu, ada activity diagram administrator mengirim pesan kepada user. Pertama, user akan membuka aplikasi untuk user, lalu respon sistem akan menampilkan menu home, lalu user akan membuka menu message, respon sistem menampilkan menu message, lalu membuka menu tambah pesan icon plus. Setelah itu, respon sistem menampilkan menu tambah pesan, user mengisi pesan yang ingin dikirim dan mengklik tombol send. Respon sistemnya akan menampilkan menu message, dan administrator akan menampilkan notifikasi pesan baru masuk. Nah, lalu activity diagram selanjutnya adalah administrator dapat menghapus forum. Yang pertama, administrator akan membuka aplikasi untuk admin, lalu respon sistemnya akan menampilkan menu home. Administrator akan membuka menu forum, respon sistem menampilkan menu forum. Administrator melihat dan menyeleksi forum, lalu mengklik tombol delete, lalu respon sistem akan menampilkan menu forum yang update setelah di-delete, lalu akan mengupdate tampilan menu forum yang sudah update setelah di-delete. Lalu activity diagram user dapat mengisi profile. Yang pertama, user akan membuka aplikasi Hunger Quencher untuk user. Respon sistemnya akan menampilkan menu home. Lalu user akan membuka menu profile. Respon sistem akan menampilkan menu profile. Dan user akan mengisi data diri sesuai jenis kolom dan upload foto profil. Lalu respon sistemnya akan memperbarui data diri dan foto profil user. Setelah itu, user dapat membuka profile. Yang pertama, usernya akan membuka aplikasi Hunger Quencher untuk user. Lalu respon sistemnya akan menampilkan menu home. User akan membuka menu profile. Respon sistem menampilkan menu profile. Lalu user akan mengubah data diri sesuai jenis kolom dan upload foto profile, lalu memperbarui data diri dan foto profil user. Lalu, user dapat melihat profil user lain. Yang pertama, user akan membuka aplikasi untuk user. Respon sistemnya menampilkan menu home. Usernya akan membuka menu forum. Lalu, respon sistemnya adalah menampilkan menu forum. Lalu, user akan mengklik icon profil user lain. Respon sistemnya akan menampilkan detail profil user lain. Setelah itu, user dapat melihat jumlah transaksi, pemberian, dan penerimaan. User akan membuka aplikasi untuk user, respon sistemnya menampilkan menu home, user akan klik hamburger menu, setelah itu menampilkan list menu, user membuka menu My Impact,
dan respon sistem akan menampilkan menu My Impact. Setelah itu, activity diagram untuk mengetahui penerima makanan. Yang pertama, user akan membuka aplikasi Hunger Quencher untuk admin. Lalu sistem akan menemukan menu home. Lalu user akan mengklik hamburger menu. Setelah itu, sistem akan menampilkan list menu. Lalu membuka menu My Impact, dan sistem akan menampilkan menu My Impact. Setelah itu, user akan mengklik People Share With, lalu sistem akan menampilkan user penerima makanan. Nah, lalu ada activity diagram administrator melihat aktivitas transaksi penyaluran dan penerimaan user. Yang pertama, administrator akan membuka aplikasi khusus admin, lalu sistem akan menampilkan menu home, lalu admin akan klik antara penyaluran atau penerimaan. Setelah itu, sistem akan menampilkan list aktivitas transaksi penyaluran atau penerimaan user. Lalu ada activity diagram tentang pembuatan akun dan melakukan login. Yang pertama, pembuatan akun. Administrator atau user akan membuka aplikasi Hunger Quencher. Lalu respon sistemnya menampilkan halaman awal aplikasi, lalu mereka akan klik sign up. Setelah itu, respon sistemnya akan menampilkan tampilan sign up dan meminta data. Lalu mereka akan mengisi data secara lengkap dan mengklik join now. Lalu sistem akan mengirim kode verifikasi melalui email, dan mereka akan melakukan konfirmasi via email. Setelah itu, respon sistem langsung menampilkan halaman home. Selanjutnya adalah melakukan login. Administrator dan user akan membuat aplikasi Hunger Quencher. Respon sistemnya adalah menampilkan halaman awal aplikasi. Lalu mereka akan memilih login, dan respon sistem akan menampilkan tampilan login yang meminta email dan password. Setelah itu, mereka akan memasukkan email dan password dan mengklik login. Lalu, sistem akan menampilkan halaman home. Setelah itu, activity diagram melakukan logout. Yang pertama, administrator dan user akan membuat aplikasi Hunger Quencher. Lalu sistem akan menampilkan halaman awal aplikasi. Mereka akan mengklik hamburger menu, dan sistem akan menampilkan list menu. Setelah itu, mereka akan klik logout, dan aktivitas selesai. Nah, setelah itu, user dapat melihat sebaran pengguna aplikasi di sekitar mereka. Yang pertama, sistem akan mengakses izin untuk lokasi. Lalu user akan memberikan izin akses lokasi, sistem memunculkan maps, dan memunculkan keterangan ada berapa pengguna di lokasi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, lalu selanjutnya adalah activity diagram user dapat membuat forum. Nah, yang pertama di sini respon sistem administrator akan memunculkan menu utama, lalu user akan memilih menu forum untuk membuat forumnya, lalu respon sistem akan memunculkan menu forum, lalu memunculkan syarat untuk membuat forum, serta akan meminta persetujuan. Lalu user akan menyetujui syarat untuk membuat forum, lalu respon sistem akan menampilkan halaman untuk membuat forum, lalu user membuat forum dan membuat forumnya, dan terakhir respon sistem akan menampilkan forum berhasil diposting dan selesai. Lalu activity diagram user dapat mengganti email dan password. Yang pertama adalah user ingin mengganti email dan password, lalu sistem akan menampilkan halaman menu My Account, lalu user akan mengisi email dan password baru, lalu sistem akan mengirimkan konfirmasi perubahan email dan password, lalu user akan mengonfirmasi pergantian email dan password, dan terakhir sistem akan menampilkan pemberitahuan bahwa email dan password berhasil diubah. Next. Lalu user dapat menghapus akun. Di sini dimulai user akan melakukan login, lalu sistem akan menampilkan halaman utama, lalu user akan mengklik tombol profil, lalu sistem akan menampilkan halaman My Profile, lalu user menekan tombol account, lalu sistem menampilkan halaman My Account, lalu user menekan tombol Delete My Account, lalu sistem akan mengirim konfirmasi apakah yakin ingin menghapus akun. Lalu user akan mengonfirmasi jika yakin untuk menghapus akun, lalu sistem akan menampilkan akun berhasil terhapus. Lalu ini adalah sequence diagram permintaan makanan. Jadi alurnya dimulai dari user ke aplikasi Hunger Quencher, di mana dia akan mengajukan permintaan makanan.
Lalu dari aplikasi Hunger Quencher akan mengirimkan metode set request ke controller, lalu controller akan mengirimkan metode save data ke layanan verifikasi. Lalu layanan verifikasi akan self-message verification dan akan mereturn confirmation log ke controller, serta controller akan mereturn send notification ke aplikasi Hunger Quencher. Next. Lalu yang ada sequence diagram dari pemberian makanan. Dimulai dari user pemberinya, dia akan mengajukan pemberian makanan melalui aplikasi Hunger Quencher. Lalu aplikasi akan mengirimkan metode set request ke controller dan akan mengembalikan metode send notification ke aplikasi. Lalu user akan submit data ke aplikasi, lalu aplikasi akan mengirimkan metode input data ke controller, lalu controller akan mengirimkan metode save data ke layanan verifikasi dan akan mengembalikan confirmation log ke controller dan mengembalikan send notification ke aplikasi. Next. Lalu ada sequence diagram verifikasi permintaan makanan. Dimulai dari aktornya adalah admin, lalu admin akan melihat daftar permintaan melalui aplikasi, lalu aplikasi akan mengirimkan metode get permintaan ke controller, lalu controller akan mengirimkan metode get permintaan by ID ke daftar donasi makanan, lalu akan mereturn permintaan ke controller dan akan show permintaan ke aplikasinya. Lalu admin akan melakukan verifikasi permintaan, lalu aplikasi akan mengirimkan metode verification ke controller, lalu controller akan mengirimkan metode update status ke daftar donasi makanan, dan akan mereturn confirmation log ke controller, dan mengembalikan send notification ke aplikasi. Next. Lalu ini ada verifikasi pemberian makanan. Aktornya sama, yaitu dari admin, dia akan melihat daftar donasi melalui aplikasi, lalu aplikasi akan mengirimkan metode get donation ke controller, lalu controller akan mengirimkan metode get donation by ID ke tabel daftar donasi makanan, dan akan mereturn donation ke controller, dan mereturn dari controller show donation ke aplikasinya. Lalu admin akan melakukan verifikasi donasi ke aplikasi, lalu dari aplikasi akan mengirimkan metode verification ke controller, dan dari controller akan mengirimkan metode update status ke tabel daftar donasi makanan. Lalu dari tabel akan mereturn confirmation log ke controller, serta dari controller akan mereturn send notification ke aplikasi. Next. Lalu ada sequence diagram administrator melihat profil user. Di sini aktornya ada dari admin, di mana admin akan memilih menu list all user di halaman home di aplikasi. Lalu dari halaman home akan mengirimkan metode see all user ke controller, di mana dari controller akan mengirimkan get all user ke tabel daftar user dan akan mereturn all user ke controllernya. Lalu baru akan mereturn menu list all user serta metode show all user ke halaman list all user. Lalu admin akan membuka detail profil user ke halaman list all user. Lalu dari halaman list all user akan mengirimkan metode see all user profile ke controller. Lalu dari controller akan mengirimkan metode get user profile by ID ke tabel daftar user dan akan mereturn user profile by ID ke controller serta akan mereturn show user profile by ID ke halaman list all user. Next. Lalu ini ada sequence dari user melihat makanan yang tersedia. Aktornya ada user, dia akan memilih menu ask for food di halaman home. Lalu dari halaman home akan mengirimkan metode see donation ke controller. Dari controller akan mengirimkan metode get all donation ke tabel daftar donasi makanan yang akan return all donation ke controller. Lalu dari controller akan menampilkan menu ask for food serta metode show all donation ke halaman ask for food. Next. Lalu ini ada sequence diagram dari user pemberi dan user penerima saat mengirim pesan. Jadi di awalnya dimulai dari user, mereka memilih menu message di halaman home, lalu
dari halaman home akan mengirimkan metode get all message ke tabel pesan dan akan return all message-nya. Lalu dari controller akan menampilkan halaman message serta metode show all message sama seperti tadi ke controller akan get add message ke tabel pesan dan return add message ke controllernya. Baru menampilkan menu add message-nya. Baru dari user akan mengisi pesan di halaman add message dan akan set pesan ke controller dan akan return get pesan ke halaman add message-nya. Baru user akan klik tombol send di halaman add message. Baru dari halaman add message akan mengirimkan metode input data ke controller. Dari controller mengirimkan metode save data dan dari controller akan return show message ke add message halaman. Next. Lalu untuk sequence administrator mengirim pesan kepada user sama seperti sequence diagram user saling mengirim pesan. Next. Lalu ada administrator dapat menghapus forum. Dimulai aktornya adalah user, di mana user akan memilih menu forum di halaman home. Lalu dari halaman home, aktor akan mengirimkan metode get all forum ke tabel daftar forum, serta akan return all forumnya ke controller. Dan dari controller akan menampilkan menu forum, serta mengirimkan metode show all forum ke halaman forum. Lalu user akan klik tombol delete di halaman forum. Lalu dari halaman forum akan mengirimkan metode delete forum by ID ke controller, serta dari controller akan update forum ke tabel daftar forum dan return all forum ke controllernya. Baru dari controller akan return show all forum ke halaman forum. Lalu user dapat mengisi profil. Di sini aktornya ada dari user, di mana dia akan membuka menu profil melalui aplikasi. Lalu aplikasi akan mengirimkan metode get profil ke controller, lalu controller akan mengirimkan metode select profile by ID ke tabel data user. Lalu akan return profil ke controller dan akan show profil ke aplikasinya. Lalu user baru mengisi profilnya di mana aplikasi akan mengirimkan metode input data ke controller dan dari controller akan save data ke tabel data user. Dan dari tabel data akan mengirimkan confirmation log ke controller dan dari controller akan mengirimkan send notification ke aplikasi. Next. Lalu untuk user dapat mengubah profil, dimulai sama aktor dari user, dia akan membuka menu profil di aplikasi, lalu aplikasi akan mengirimkan get profile ke controller, controller akan select profile by ID ke tabel data user, dan akan return profile ke controller. Baru dari controller akan show profile ke aplikasi. Lalu user akan merubah profil di aplikasi, baru dari aplikasi akan menginput data ke controller, controller akan mengupdate data ke data user, dan akan memberikan confirmation log ke controller. Baru dari controller akan send notification ke aplikasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya ada sequence diagram, yaitu user dapat saling melihat profil user lain. Dimulai dari user ketika ingin perlu membuka forum terlebih dahulu, lalu dari aplikasi ke controller mengirimkan metode get out forum, lalu dari controller ke entity daftar forum mengirimkan metode get forum by ID. Setelah itu daftar forum akan mereturn forum ke controller, lalu controller akan mereturn lagi ke aplikasi, yaitu return all user by forum. Setelah itu user perlu membuka profil user lain, lalu dari aplikasi ke controller akan mengirimkan get profile. Lalu jika sudah, dari controller akan menggunakan metode select profile by ID ke data user. Setelah itu data user akan mereturn profile ke controller, lalu controller akan mengirimkan metode show profile ke aplikasi. Selanjutnya ada user dapat melihat jumlah transaksi pemberian dan penerimaan. User melihat jumlah histori pemberian dan penerimaan ke aplikasi, lalu dari aplikasi mengirimkan get list menu ke controller, lalu dari controller ke entity list menu, yaitu menggunakan metode menu by ID, lalu setelah itu list menu akan mereturn my impact ke controller,
lalu controller akan mengirimkan show my impact ke aplikasi Anggar Kencan. Lalu user dapat mengetahui penerima makanan. User akan melihat list penerima makanan ke aplikasi, lalu dari aplikasi ke controller menggunakan get list penerima. Setelah itu dari controller ke entity list penerima akan menggunakan get penerima by ID. Jika sudah list penerima akan mereturn list penerima, lalu dari controller ke aplikasi akan show list penerima. Selanjutnya ada administrator dapat melihat aktivitas transaksi penyaluran dan penerimaan. Admin akan klik antara penyaluran atau penerimaan di dalam aplikasi Anggar Kencan. Lalu dari aplikasi controller akan mengirimkan get list aktivitas transaksi penyaluran atas penerimaan. Lalu dari controller ke list aktivitas transaksi akan mengirimkan get list aktivitas by ID. Setelah itu list aktivitas transaksi akan mereturn list aktivitas. Jika sudah, controller akan show list aktivitas ke aplikasi Anggar Kencan. Lalu selanjutnya ada administrator, user, register, dan login. Nah, di sini admin ataupun user klik sign up di aplikasi Anggar Kencan, lalu dari aplikasi ke controller menggunakan metode sign up user, lalu akan ada satu message di controller dan akan mereturn status ke aplikasi Anggar Kencan. Setelah itu di controller akan menggunakan metode add user account ke dalam entity authentication. Setelah itu authentication akan mereturn status ke controller. Nah, jika sudah admin ataupun user melakukan login, lalu di aplikasi ke controller menggunakan metode login, lalu dari controller ke aplikasi akan return status. Selanjutnya yaitu administrator user dapat logout. Nah, admin ataupun user bisa membuka hamburger menu ke aplikasi Anggar Kencan, lalu dari aplikasi ke controller akan menggunakan metode get list menu. Setelah itu dari controller ke list menu itu menggunakan get menu by ID. Jika sudah, list menu akan return logout dan lalu controller aplikasi mereturn status. Selanjutnya yaitu user dapat melihat sebaran pengguna aplikasi di sekitar mereka. Yang pertama, aplikasi Anggar Kencan akan meminta izin untuk mengakses lokasi ke user, lalu user memberikan izin untuk mengakses lokasi. Jika sudah, aplikasi akan memunculkan maps ke controller, lalu berikut juga dengan metode get maps, lalu setelah itu dari entity lokasi akan mereturn show all maps. Lalu user dapat membuat forum. Yang pertama, forum akan show menu utama, lalu dari aplikasi ke user akan memunculkan menu utama, jadi user bisa lihat. Jika sudah, user akan memilih menu forum untuk membuat forum, lalu dari aplikasi controller memunculkan forum, berikut juga dengan metode get forumnya. Nah, jika sudah, forum akan menampilkan forum controller menggunakan show all forum, lalu user dapat membuat forum. Nah, lalu dari aplikasi controller meminta persetujuan. Setelah itu dari entity forum ke controller akan mereturn autentikasi. Jika sudah, controller akan mereturn forum berhasil di-post ke aplikasi. Lalu user dapat mengganti email dan password. Nah, jadi pertama di show menu utama dulu, dari my account controller, lalu dari aplikasi ke user akan muncul menu utama. Jika sudah, aplikasi controller akan menggunakan fungsi get menu utama, lalu user dapat mengganti email dan password. Nah, jika sudah, aplikasi dan controller akan munculkan menu my account, lalu my account akan mereturn ke controller yaitu show my account. Nah, terakhir nanti user bisa mengisi email dan password baru, yaitu aplikasi control akan mengget my account menggunakan metode get account, lalu my account controller akan show all my account, lalu dari aplikasi controller akan meminta persetujuan. Jika sudah, my account controller akan menggunakan metode autentikasi, lalu jika sudah, controller aplikasi akan menampilkan email dan password versi diubah. Lalu ada user dapat menghapus account. Ini masih sama seperti tadi, cuma bedanya ada ketika di menu menghapus akun, jika user setuju maka akan ada autentikasi terlebih dahulu.
dari My Account Controller, lalu akun telah dihapus. Nah, ini untuk kelas diagramnya. Yang pertama kita ada user. User ini mempunyai child kelas, yaitu penerima dan pemberi. Jadi ada dua fungsi user. Yang pertama ada penerima dan pemberi. Di dalam user ini atributnya ada nama, email, telepon, username, password. Lalu untuk operationnya ada login, logout, kirim pesan, register, detail account, dan edit account. Lalu untuk child-nya yaitu penerima, sama seperti user, namun ada tambahan yaitu nama pemberi, lalu alamat. Setelah itu ada operation lihat penerimaan, dapat notif makanan, ajukan permintaan, lihat profil pemberi. Sedangkan untuk pemberi juga sama, mengambil atribut dan operation dari user juga, namun ada tambahan yaitu nama penerima, alamat untuk atributnya, lalu untuk operationnya ada lihat transaksi, ajukan makanan, lihat penerima, dapat notif permintaan. Nah, untuk relasinya sendiri, penerima dan pemberi itu bisa melihat profil. Nah, selanjutnya ada admin. Untuk admin, untuk operasinya ada lihat profil, verifikasi pemberi dan makanan, notifikasi makanan, verifikasi penerima, dan lihat riwayat. Lalu untuk atributnya ada nama pemberi dan nama penerima. Nah, untuk admin itu relasinya itu bisa memverifikasi penerima dan memverifikasi pemberi. Selain itu nanti akan berinteraksi dengan kelas lain. Lalu ada kelas pesan. Untuk kelas pesan atributnya ada nama, pesan, dan tanggal. Lalu operasinya ada kirim pesan, lihat pesan, dan hapus pesan. Relasinya nanti akan berinteraksi dengan user. Lalu ada kelas forum. Untuk atributnya ada nama, post, dan tanggal. Lalu untuk operasinya ada tambah post, hapus post, dan lihat post. Yang nantinya akan berinteraksi dengan user dan juga dengan admin. Lalu ada makanan. Untuk makanan, atributnya ada nama makanan, deskripsi, kadaluarsa, gambar, jumlah, berat, dan lokasi. Untuk relasinya itu untuk penerima dengan penerima, yaitu penerima bisa mengajukan makanan, dan juga untuk pemberi itu juga bisa mengajukan makanan. Nah, lalu ada kelas transaksi. Untuk kelas transaksi, atributnya ada waktu, alamat, makanan, nama penerima, dan nama pemberi. Lalu untuk operasinya ada lihat riwayat, lihat pemberi dan penerima, dan lihat detail. Untuk relasinya yaitu transaksi bisa memberikan makanan. Jadi di dalam transaksi ada berisi makanan-makanan dan juga user yang melakukan transaksi. Nah, setelah itu ada maps, yaitu atributnya ada koordinat, lalu ada kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan provinsi, serta untuk operasinya lihat lokasi, simpan lokasi, dan bagikan lokasi. Untuk relasinya yaitu dengan transaksi, jadi nanti transaksinya terjadi di maps ini, lalu maps dengan user, yaitu user memiliki maps. Nah, sekian untuk kelas diagramnya. Selanjutnya untuk deployment diagram ada 3 tier. Yang pertama ada user tier, yaitu kita menggunakan aplikasi Android. Jadi di sini aplikasinya itu hungerquencher.apk. Lalu akan terhubung ke aplikasi tier menggunakan protokol HTTPS. Nah, di aplikasi tier ini komponennya ada yaitu portal hungerquencher application. Nah, dari aplikasi ke server tier itu nanti akan dihubungkan dengan API. Dan di dalam server tier ini berisi komponen web server berupa Firebase, dan juga ada database menggunakan MySQL. Nah, dari web server Firebase ini dan MySQL itu saling bergantungan atau saling membutuhkan. Lanjut, ada komponen diagram. Yang pertama ada user. User sama seperti tadi, kita menggunakan aplikasi Android, jadi komponennya itu hungerquencher.apk. Lalu setelah itu user akan terhubung ke tampilan front-end dari aplikasinya menggunakan interface protokol HTTPS. Lalu di dalam front-end kita memiliki komponen Java dan Kotlin untuk tampilan di front-end-nya. Lalu dari front-end ke back-end itu akan terhubung dengan interface
interface REST API. Nah, di backend itu akan ada framework Node.js yang bergantung menggunakan JavaScript. Nah, jika sudah ada komponen terakhir yaitu database. Di dalam database itu ada komponen MySQL, lalu ada komponen database server di mana MySQL bergantung pada database server. Setelah itu database server dengan web server Firebase saling berasosiasi. Dan komponen database ini berhubungan dengan backend menggunakan interface DB storage. Untuk penutupnya, dengan adanya analisis perancangan sistem ini, kami harap bisa memberikan gambaran fungsionalitas sistem aplikasi yang telah berjalan di aplikasi Hangar Venture yang kami buat. Sekian pemaparan dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih.